Om Swastiastu. Saya Luh Putu Eni Subari SPD NIP 1922018-2006-042037, guru di SD Negeri 7 Ababi. SD Negeri 7 Ababi, Karangasem, Bali. Pada kesempatan kali ini akan membuat tayangan perangkat pembelajaran diferensiasi sebagai tugas calon guru penggerak Karangasem, Bali. Saya Luh Putu Eni Subari, guru SD Negeri 7 Ababi, Karangasem, Bali, guru kelas 3. Berbicara masalah perangkat pembelajaran diferensiasi tidak terlepas dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini mengambil tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 2, perubahan energi. Pelajaran 1. Tingkat sekolah dasar. Khusus kelas 3 SD. Adapun tujuan pembelajarannya adalah dengan menyaksikan tayangan video di link YouTube, siswa dapat menyebutkan 4 buah perubahan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk video, peta konsep, gambar, bercerita sesuai pilihan siswa dengan tepat. 2. Dengan menggali informasi dari lingkungan, siswa dapat menyebutkan 4 jenis makanan daerah setempat dalam bentuk video, gambar, berupa tabel, ataupun bercerita sesuai pilihan siswa dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan menyaksikan tayangan latihan video menari, anak-anak dapat membuat 1 video menari, 1 gambar orang menari, 1 cerita kebanggaan saat menari, sesuai pilihan siswa dengan senang hati. Dengan menggali informasi dari lingkungan tentang permainan daerah yang ada di Karangasem, siswa dapat membuat gambar permainan daerah dalam bentuk gambar, bercerita, membuat video permainan daerah sesuai pilihan siswa dengan benar. Materi yang dibahas kali ini adalah perubahan energi. Ayu sedang membantu ibu di dapur. Ayu memperhatikan kompor yang sedang menyala. Ayu bertanya kepada ibu, bagaimana kompor dapat menyala? Kompor dapat menyala karena ada bahan bakarnya. Bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah minyak tanah dan gas. Energi pada minyak tanah dan gas adalah energi kimia. Minyak tanah diserap oleh kompor, sumbunya tanah diserap oleh sumbu kompor disulut api hingga menyala. Pada saat kompor menyala, terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Saat kompor gas menyala juga terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Ini gambar ilustrasinya, nih. Ini gambar kompor biasa, ini gambar kompor gas, ini gambar tempat memasak tempo dulu dengan mempergunakan kayu bakar. Ini adalah perubahan energi kimia menjadi energi panas. Nah, selain
perubahan tadi. Nah, kita lanjut kepada makanan yang kita makan. Perubahan energi juga terjadi pada tubuh. Makanan yang merupakan sumber energi kimia di dalam tubuh, makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan diubah menjadi energi. Karena energi inilah seluruh bagian tubuh dapat bekerja. Mata, mulut, tangan, dan kaki dapat bekerja karena adanya energi. Begitu pula bagian tubuh lainnya. Ini ilustrasinya ya. Makanan memperoleh energi, makanan diolah menjadi energi di dalam tubuh manusia sehingga manusia dengan energi yang dimiliki dapat bergerak. Makanan adalah sumber energi kimia, diolah menjadi sari makanan. Nah, dari sari makanan menjadi sumber energi gerak. Tubuh dapat bergerak. Nah, tadi kita membahas tentang makanan. Nah, sekarang kita akan membahas makanan khas. Oke ya, di Indonesia kaya akan cita rasa makanan dan minuman daerahnya masing-masing. Begitu pula di Pulau Bali yang cantik dengan panoramanya, tari-tariannya yang lemah gemulai dalam tamburan gong. Permainan daerah memiliki kearifan lokal yang berbeda, cantik dengan budayanya yang ramah, menambah kekhasan Bali terkenal sampai ke seluruh dunia. Makanan merupakan sumber energi untuk bergerak. Kabupaten Karangasem memiliki beberapa makanan dan minuman khas yang terkenal di Bali. Nah, ini contoh makanannya ya. Ada sate lilit, ada sate serapah, ada ini juga sate serapah anak-anak ya. Ada dua tipe sate serapah. Kemudian ada tipat belayak, ada plecing celengis ya. Ada bubur Bali, ada nasi sele, ada pesan celengis, ada pencok sagu. Nah, di Karangasem juga ada budaya makan bersama yang dikenal dengan budaya megibung ya. Dan di Karangasem juga ada minuman khasnya yaitu berupa tuak, arak, dan win salak. Lanjut, di sekitarmu. Amatilah lingkungan di sekitarmu. Lihatlah perubahan energi yang ada di sekitarmu. Diskusikan bersama keluarga. Perubahan energi apa saja yang terjadi sehari-hari di rumah? Tuliskan. Sampaikan dalam bentuk video, peta konsep, gambar, atau cerita. Kan hasil diskusimu. Nah, ini contoh ya perubahan energi yang terjadi di rumah. Nah, ini peristiwanya. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak terjadi pada kipas angin. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya terjadi pada lampu di ruang kelas. Nah, anak-anak bisa melanjutkan ya hingga anak-anak mendapatkan 4 buah perubahan energi yang ada di lingkungan sekitar anak-anak. Perubahan energi. Selesai membantu ibu, Ayu beristirahat. Ayu mendengarkan musik gamelan Bali. Ayu pun menari. Ayu menggerakkan kaki dengan lemah lembut. Gerakan tersebut mengikuti irama gamelan. Saat melakukan gerakan tari dibutuhkan energi. Nah, besar kecilnya energi yang dikeluarkan tergantung dari kuat lemahnya suatu gerakan. Gerakan yang lemah tidak terlalu menguras energi. Tempo gamelan yang lambat sangat mempengaruhi
kuat lemahnya gerakan tari. Nah, ini juga termasuk kuat lemah gerakan itu kita pelajari di bidang pendidikan, jasmani, olahraga, kesehatan. Nah, ini adalah gambar seorang anak yang sedang menari. Nah, anak, sebentar kita saksikan video menari. Selamat menyaksikan anak-anak. Nah, masih di sekitarmu. Selain tarian, permainan daerah di Karangasem ada bermain tajok, ringkep, mecingklak, dan masih banyak lagi ya permainan daerah yang ada di Karangasem. Nah, silakan itu bisa ditanyakan bersama orang tuanya ya. Nah, dari jawaban atau pengetahuan yang anak dapatkan dengan bertanya dengan orang tua, tuliskan ya. Tubuh manusia dapat bergerak, menari, menggambar, bermain, belajar, itu melibatkan seluruh anggota tubuh. Maka tubuh butuh energi dari sari makanan yang didapat dari makanan yang kita makan. Makan makanan bergizi dapat menyehatkan tubuh. Nah, ini adalah contoh permainan tajok. Anak sebagai tugas akhir untuk mengetahui kemampuan anak-anak dalam pembelajaran kali ini ya, ada 4 buah tugas yang semuanya mesti anak-anak kerjakan. Dalam pengerjaan tugas, anak-anak boleh memilih salah satu bentuk tugas dalam setiap pertanyaan di bawah ini.
Untuk pertanyaannya, sebutkan 4 buah perubahan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Bisa pengerjaannya dalam bentuk video, peta konsep, dalam bentuk gambar, ataupun dalam cerita. Yang kedua, sebutkan 4 jenis makanan daerah yang ada di lingkungan anak-anak. Silakan anak bisa buat videonya, video makanannya, bisa buat bentuk dalam bentuk gambar makanannya, bisa berupa tabel, atau anak-anak kalau mau bercerita boleh ya. Kemudian yang ketiga, tari. Silakan anak-anak buat video menari, gambar seorang menari, bercerita tentang kebanggaan anak saat menari. Kemudian yang keempat, permainan daerah. Silakan anak-anak menyebutkan 1 permainan daerah yang ada di Karangasem. Membuat 1 gambar permainan daerah atau membuat 1 gambar cerita permainan daerah. Bisa juga anak-anak membuat membuat video permainan daerah. Anak-anak tugasnya ini anak-anak bisa pilih dalam penyelesaian tugas. Anak-anak boleh memilih salah satu bentuk tugas dalam setiap pertanyaan di bawah ini. Bentuknya mungkin anak-anak bisa berupa video, peta konsep, dalam bentuk gambar, ataupun bercerita. Ayo anak-anak, berkarya dengan menyelesaikan tugas di atas. Selamat mengerjakan. Nah anak-anak, itulah pembelajaran kali ini ya. Pada kesempatan kali ini saya Luh Putu Eni Subari ya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sebelum kita tutup acara, ayo saksikan tayangan terakhir ya, berupa video inspirasi. Semoga dapat menginspirasi anak ya, sehingga anak dapat. Seperti inilah keseharian Iwayan Sudiasa, 10 tahun, asal dusun Penindah Kelot, Desa Tembuku, Kabupaten Bangli, Bali, yang masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar desa setempat. Sehari-hari setelah pulang dan libur sekolah, ia harus membuat porosan dari janur dan daun sirih atau perlengkapan sajen untuk dijual guna membayar biaya sekolah. Hidup bersama kakek dan neneknya, Iwayan Sudiasa hidup dalam kesederhanaan, dan ayahnya yang telah meninggal dunia memaksa dirinya bekerja membantu kakek dan nenek dengan penghasilan Rp30.000 setiap hari. Hidup dalam kesederhanaan dan kekurangan tetap dijalani Iwayan Sudiasa bersama kakek dan neneknya. Bersyukur bahwasannya anak-anak bersyukur menjadi kondisi seperti hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Luh Putu Eni Subari. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.